Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hana Farid. Selamat datang di Ruang Tengah. Ruang Tengah adalah persembahan dari Cari Ustadz, sebuah platform yang menghubungkan teman-teman kepada para ustadz dan juga ustazah yang mahir dan juga berpengalaman di bidang keagamaan. Nah, hari ini saya tidak akan sendiri, saya akan ngobrol bincang-bincang seru sama ustazah dari Cari Ustadz, yaitu Ustazah Indah Hoiril Bariyah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Mbak Hana, Mbak Indah, apa kabar? Alhamdulillah luar biasa. Senang Mbak Hana sekali. sehat? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Masih berusaha menyelesaikan puasa ya. Masya Allah. Puasa mudah-mudahan tamat sampai 30 hari. Amin. 1 bulan ya, Masya Nah, Allah. Ustaz, kita kan mau ngobrol-ngobrol santai nih di sini. Aku tuh ada platform namanya Modestock. Ya. Nah, Modestock ini tuh menghubungkan teman-teman di industri modest fashion. Mulai dari vendor, dari yang ngejahitin nih, dari produksi sampai marketing, sampai KOL manajemen, pokoknya semua yang terhubung di Modestock itu sama-sama ingin memajukan industri modest fashion gitu. Tapi seringkali juga banyak pertanyaan, emang Muslim fashion, modest fashion itu seperti apa sih gitu? Ini kan beragam banget gitu. Ada nggak sih aturan baku atau pedoman tentang fashion dalam Islam? Baik, Masya Allah. Baik ya, terima kasih Mbak Hana. Assalamualaikum sahabat Cari Ustadz dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan puasanya lancar dan mudah-mudahan tamat. Insya Allah mengharapkan dan mendapat ridho Allah Subhanahu Wa Taala. Mbak Hana yang saya cintai, alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu lagi ya, Masya Allah tabarakallah. Dan sahabat Modestock juga, salam kenal, saya Indah, sahabat barunya Mbak Hana, Masya Allah. Dan hari ini kita bahas tentang fashion dan itu luar biasa ya. Beberapa tahun terakhir ini memang modest fashion muslimah terutama ini Indonesia hampir dikatakan menjadi kiblatnya dunia. Amin, Ya, amin. Kita terus karena mengarah ke sana. betul. Dan karena Indonesia disebutkan bahwa menjadi kiblat fashion muslimah di dunia, maka banyak juga para pelaku usaha modest fashion yang mengembangkan dari mulai UMKM, kemudian yang middle dan sampai yang memang betul-betul profesional mereka mengembangkan. Nah, pertanyaan dari bahannya adalah bagaimana sebetulnya di Islam aturan bakunya ada nggak sih gitu ya tentang fashion ini, terutama untuk muslimah ya. Iya. Karena memang nanti di Modestock ini banyaknya memang para muslimah ya, para Muslimah yang mengerjakan fashion. Baik, sebetulnya kalau di Islam memang dikatakan satu hal ya, yang paling penting adalah tidak menonjolkan tabaruj. Jadi tabaruj itu bagaimana dia ingin dilihat sebagai seorang bintang gitu ya. Dia dilihat sebagai seorang bintang. Jadi Dan pertama-tama niatnya dulu betul, dia mau membangun bisnis fashionnya. karena apa? Oke. Betul. Nah, sebagaimana di beberapa pembahasan bahwa niat itu menjadi salah satu faktor utama di dalam melakukan segala hal. Oke. Ketika dia membangun bisnis, ketika dia membuat sebuah perusahaan, dan bahkan ketika ingin membuat sebuah fashion itu sendiri. Nah, niat kita atau niat pada para brand fashion ini untuk apa? Nah, kalau seandainya memang niatnya untuk membantu seluruh muslimah menutup aurat, itu sangat bagus. Memudahkan muslimah dalam menggunakan pakaian. Yes, memudahkan para muslimah menggunakan pakaian, menutup auratnya, kemudian menjaga dirinya, menjaga kehormatannya, itu sangat masuk kepada aturan baku Islam. Karena Islam sangat menjunjung tinggi perempuan, Islam sangat menjunjung tinggi harga diri seorang muslimah, dan jangan sampai muslimah sendiri yang menghancurkannya. Dengan cara apa? Dengan cara tidak menjaga pakaiannya. Nah, hadirnya brand fashion muslimah yang saya sering lihat juga di Modestock itu Masya Allah, semakin hari trennya semakin banyak, semakin beragam, semakin banyak orang-orang para pecinta fashion yang dulunya mereka mungkin tidak kenal atau malu untuk menggunakan jilbab, malu untuk menggunakan hijab karena mungkin warnanya itu-itu saja, kainnya itu-itu saja. Tapi zaman sekarang Masya Allah semakin beragam, berkembang, didevelop lagi ya oleh berbagai modest fashion, terutama oleh beberapa brand-brand terkenal ini, yang sehingga bahkan mereka memiliki komunitas tertentu ya. Benar. Ya, komunitas brand ini misalkan, Iya, itu betul. sangat menarik. Dan ini bisa kita lihat ya perbedaan dulu kita pakai jilbab 10 tahun yang lalu sama sekarang. Ya, 10 betul. tahun yang lalu mau pakai hijab susah banget dan sering banget disepelekan atau didiskreditkan. Oh, dia ya udah deh, misalnya pakai jilbab
jadi tidak bisa mendapatkan pekerjaan-pekerjaan Yes. tertentu. Jadi semacam kalau pakai jilbab dia eksklusif, dia tidak bisa terbuka oleh dengan masyarakat luas. Padahal sebetulnya ketika kita menggunakan jilbab gitu ya, itu akan sangat menjaga diri mereka dan diri kita untuk bisa bergaul dengan siapapun. Dan hebatnya orang Indonesia, terutama ya di zaman sekarang gitu, brand mode fashion di mode stok sendiri, saya sering mengamati gitu ya, bahwa banyak sekali para pemula yang tadinya nggak pernah pakai jilbab. Saya sering baca sih sebetulnya komenan-komenan dan curhatan-curhatan, mereka jadi tertarik untuk menggunakan jilbab. Wah, betapa cantiknya ya diri mereka ketika menggunakan brand fashion ini. Dan dia seperti memiliki identitas, bukan hanya identitas kemuslimahannya, tapi dia memiliki teman-teman baru. Yes, teman baru. Dan betapa semangat untuk belajar Islamnya jadi semakin tinggi, dimulai dari kecintaan dia terhadap brand fashion muslim. Oke, jadi kita bisa ya melihat bahwa fashion itu adalah langkah awal untuk dia belajar keislaman gitu ya. Jadi jangan, karena seringkali juga kita beberapa ya merasa diserang gitu. Kok jualan agama gitu, kesannya harus berjualan ya fashion muslim, jadi agamanya yang dijual gitu. Padahal sebenarnya modest fashion itu maksudnya membantu muslimah-muslimah yang baru transisi menggunakan atau belajar pakai jilbab gitu. Dan memang di Indonesia sekarang ini pakai jilbab modelnya macam-macam. Sangat beragam gitu, saking kreatifnya. Ada yang square, ada yang pashmina, ada yang pleats, ada yang silk, bergo gitu. Nah, seringkali juga dikotak-kotaki syar'i dan non syar'i gitu. Ini bagaimana ya cara memandangnya, apa yang disebut syar'i atau non syar'i? Apakah hanya sebatas panjang pendeknya kerudung gitu, atau ada makna-makna lain syar'i dan non syar'i ini? Baik, ini sebetulnya merupakan kegalauan beberapa brand fashion muslimah sebetulnya. Kalau saya pernah mendengar gitu ya, pernah masuk ke sebuah brand gitu, bahkan mereka bertanya, boleh nggak sih sebetulnya Islam ini ada warna-warni gitu, iya kan? Ada warna-warni boleh nggak sih? Sedangkan sekarang kan orang-orang cenderung ya para pemula gitu, ingin mereka menggunakan hijab tapi yang berwarna-warni, disesuaikan dengan model baju dan sebagainya gitu ya. Bajunya warna hijau, maka nanti ada nuansa hijau juga di jilbabnya. Nah, sebetulnya untuk aturan syar'i dan non syar'i di Islam dikatakan bahwa ada 4 tema. Yang pertama adalah tidak transparan. Oke. Ya, mohon maaf, tidak terbuka auratnya. Oke. Jadi Ada bagian-bagian tertutup ya. Betul kan, rambut ini adalah mahkota perempuan muslimah, maka harus ditutup. Jadi ketika dia berniat untuk menggunakan jilbab, mudah-mudahan niat dia juga untuk menutup auratnya, menjaga mahkotanya. Kemudian nanti setelah itu yang kedua tidak transparan. Jadi terkadang ada jilbab yang memang dia tuh transparan, dia kelihatan rambutnya. Nah, bisa diakalin dengan pakai ciput. Banyak kok brand yang menjual ciput-ciput. Nah, ciput aja sekarang jenisnya udah macam-macam. Ada ciput ninja, ciput antem, ciput antirus, ya, Masya Allah dan sebagainya. Kemudian yang ketiga tidak menyerupai lawan jenis. Kalau jilbab udah jelas ya, kalau jilbab mah pasti terlihat lebih feminin karena memang jilbab identitas perempuan. Kalau ini nih, sebelum kita naik yang keempat, tidak menyerupai laki-laki. Tapi sekarang juga ada tren-tren hijab yang agak boyish gitu. Jadi misalnya masih menggunakan celana, itu masih boleh nggak Ustazah? Baik, terkait dengan syar'i dan tidak syar'i, kan tadi kita membahas tentang hijab ya. Ini langsung ke pakaian. Nah, sebetulnya ada perempuan yang memang kenapa dia menggunakan celana, niatnya sebetulnya untuk apa? Biar satset, ya kan? Ya karena memang ketika dia pakai gamis, dia kadang tidak bisa leluasa untuk bergerak ke sana kemari, bermanfaat untuk orang. Dan kenapa dia menggunakan celana? Dia biar bisa satset, bisa gerakannya lebih luas dan sebagainya sebetulnya. Yang jelas adalah tidak menyerupai lawan jenis yang pada suatu masa memang dia itu menjadi identitas laki-laki gitu. Contohnya misalkan kan kalau laki-laki atasnya kemeja, kemudian mohon maaf bawahnya misalkan celana jeans, tapi memang dia identitasnya betul-betul laki-laki.
gitu. Tapi kalau perempuan karena memang dia punya jilbab, ada pakai jilbab, maka dia tidak menyerupai laki-laki banget bahasanya gitu. Oh, Karena dia punya identitas jilbab kemudian nutup dan dia jadi ciri khas perempuan kalau pakai baju demikian. Oke. Gitu. Dan ini berkaitan dengan yang keempat nanti. Oke. Ya, Jadi yang pertama menutupi sebagian menutupi aurat. menutupi aurat ya, Kedua. rambut sudah pasti aurat. Yang kedua tidak transparan, ketiga tidak menyerupai laki-laki, dan yang keempat Ya. adalah Dan yang keempat adalah tidak ketat. tidak Ya, ketat, tidak jadi membentuk 4T. badan ya. Empatnya tidak membuka aurat, tidak transparan, tidak menyerupai lawan jenis, dan yang keempat adalah tidak ketat. Jadi kalau seandainya dia kan ada beberapa orang yang memang lagi ramai juga beberapa waktu yang lalu di tahun kemarin ada salah seorang selebgram memang dia menggunakan pakaian, dia pakai jilbab tapi memang ketat banget. Udah ketat banget, terus video-video yang sensual. Nah, itu nauzubillah ya. Jadi semoga dengan hadirnya brand fashion muslimah melalui Modestock ini sangat membantu bagaimana semangat para muslimah untuk semakin mencintai Islam melalui jilbab dan melalui pakaian-pakaian yang beragam. Jadi karena kenapa di sini salah satu poin pentingnya fashion adalah ciri budaya bangsa. Jadi seorang karakter bangsa bisa dilihat juga dari bagaimana mereka berpakaian. Bagaimana pakaian tradisional, pakaian yang modern, kemudian pakaian yang VIP seperti apa gitu. Jadi kadang bisa dilihat Dari baju pemilihan adat dari baju gitu ya. seperti itu. Misalnya kayak baju-baju adat itu bisa memperlihatkan budaya-budayanya gitu. Betul. Nah, ini di fashion muslim juga bisa mencerminkan budaya-budaya keislamannya gitu. Betul. Jadi mungkin harus dikembalikan lagi ya, keberagaman fashion muslim itu jadi identitas Indonesia dengan muslimah terbanyak di Indonesia ya. Betul. Bahkan tadi saya katakan di awal di opening bahwa Indonesia menjadi kiblat fashion muslimah, dan mudah-mudahan dengan hadirnya brand fashion tersebut bisa menunjukkan sisi positif yang memang tidak melanggar syariat tadi. Sebagaimana yang Mbak Hana tanyakan, tidak ketat, tidak transparan, tidak menyerupai lawan jenis, dan terakhir adalah tidak membuka aurat. Tidak membuka aurat. Oke. Dan esensinya lagi tadi aku mengulang lagi yang Ustazah udah bilang, balik lagi ke niat ya. Betul. Gitu. Karena jangan sampai sudah sudah menutupi aurat, tapi esensi untuk kembali belajar tentang Islami hilang gitu ya. Ya. Karena lagi-lagi pakaian ya baju muslim itu hanya entry point kali ya gitu ya. Betul. Jadi gini, satu hal mungkin untuk closing point juga nih bahwa kun aliman au muta'aliman au mustamian au muhibban fala takunil khamisata fatahlik. Jadi jadilah kamu aliman, orang yang memiliki ilmu. Kun aliman au muta'aliman, atau orang-orang yang belajar. Kemudian yang ketiga mustami'an, orang yang mendengarkan. Kemudian yang keempat adalah orang yang muhibban, mencintai. Dan janganlah kamu jadi yang kelima. Kenapa? Kalau yang kelima berarti perusak. Nah, kita balik dari awal, dari belakang. Muhibban, minimal dia mencintai dulu hijabnya, modelnya dulu. Dari mencintai dia nanti gabung sama komunitas-komunitas, kemudian biasanya nanti ngadain kajian. Ya kan? Dari kajian itu nanti dia mendengarkan, oh ternyata Islam itu fashionnya tuh seperti ini loh. Kemudian dari dia mencintai, mendengarkan, dia belajar tentang Islam. Jadi mengapa butuh hadirnya Modestock di sini? Harapan saya juga dan cari Ustadz, mudah-mudahan melalui Modestock ini semakin banyak muslimah-muslimah yang makin melek dengan syariat Islam. Dan yang terakhir adalah ketika dia sudah cinta, dia mendengarkan, dia belajar, dia jadi orang yang alim. Atau kalau perempuan jadi alimah. Seperti itu. Terima kasih Mbak. Masya Allah. Semoga ini kembali mengingatkan kita kepada tujuan awal kita ingin berpakaian sesuai dengan syariat Islam. Dan kita masing-masing dari kita muslimah yang berjilbab ini adalah representasi agama kita gitu ya. Jadi bukan hanya jilbabnya saja yang tertutup, berarti kita merepresentasikan karakter ciri-ciri orang-orang Islam juga gitu ya. Oke, Ustazah terima kasih. Ustazah Indah sudah menemani sore hari ini. Insya Allah kita ketemu lagi di episode-episode selanjutnya. Insya Allah. Mudah-mudahan juga di sini nanti kan yang nonton Modestock banyak, semakin followersnya semakin nambah, semakin banyak dikenal bukan hanya di dunia nasional, tapi insya Allah bawa ke internasional. Amin. Masya Allah, makasih Ustazah doa-doanya.
Kalau gitu kita ketemu di episode-episode selanjutnya karena kita akan membahas topik-topik lain yang gak kalah menariknya. Saya Hana Farid undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.